Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu pengurus masjid Jamiat Muslimin Lorong Lubuk Jantan, Gurun. Yang kita muliakan nenek mama, alim ulama, jadi pandai, ibu guna kantong. Umumnya kaum mukminin wal mukminat, masuk generasi muda Islam, anak ponakan kita. Insyaallah kita selalu dalam hidayah dan keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan, kenikmatan bagi seorang yang beriman pada saat ini adalah Allah agih kita kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk beribadah. Selesai kita mendirikan ibadah Isya secara berjamaah, dan siang cakup itulah yang puasa bulan Ramadan. Hari yang ke sampai boleh. Sampai boleh tu? Lah ada yang boleh tu. Atau yang tiga boleh. Leh sama kita sampai boleh. Alhamdulillah. Ya. Kita puasakan siang hari dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Masih Allah tanamkan hidayah iman dalam hati kita untuk mendirikan Lailatul Ramadan. Itu adalah nikmat yang paling godang yang ibu bapak. Lebih godang dari material, kemewahan dunia. Banyak di antara saudara-saudara kita yang diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan mungkin oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk beribadah. Kamar kita poin gini begitu. Alun mayoritas lain, setiap pribadi muslim itu menjalankan ibadah yang satu-satunya bulan Ramadan mempuasakannya. Dan beribadah solat yang yakin kita ibadah solat itu adalah wajib. Alun maksimal. Ya Bu? Masih ada di antara saudara-saudara kita yang alun sholat. Kadang-kadang puasa lain, sholat tidak. Tapi ini sholat lain, puasa tidak ada orang sholat. Jarang, kecuali dia sakit. Nah, sakitnya, orang sakit boleh berbuka. Yang banyak di antara kita, mulai dari yang ketek sampai ke yang gaib, puasa lain, sholat bolong. Ada nilai sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi sholat tarawih beres. Aduh. Jadi gitu, alhamdulillah, nikmat-nikmat itu Allah bagian kawan. Nah, duduk kita dalam masjid ini itu untuk mengharapkan maghfirah dari Allah, keberkahan serta ridhonya. Karena Allah berjanji dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyampaikan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik di waktu siang hari nyonya berpuasa maupun di waktu malam nyonya mendirikan tarawih. Allah ampuni, itu dasarnya iman. Orang yang seperti itulah yang mengoptimalkan waktunya, itulah yang akhir Ramadan nanti dikatakan Idul Fitri. Ini akan Idul Fitri, bukan hanya memasuki Lebaran atau hari raya. Tapi pada umumnya kaum muslimin nanti berlebaran, semuanya berlebaran. Tapi tidak yang seluruh berlebaran itu yang Idul Fitri. Tidak seluruhnya. Yang Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Itu Idul Fitri. Jadi ibu bapak jemaah, kita mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah dengan ibadah-ibadah yang telah Rasulullah contohkan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan maghfirah, bulan dilipat gandakan oleh Allah nilai pahala. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Ayo itu kata guru-guru kita. Allah lipat gandakan nilai pahala. Kemudian satu malam nanti di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Begitu Allah pengasih penyayangnya kepada hamba-hamba Nabi Muhammad. Lebih mulia dari 1000 bulan. 83 tahun, 3 bulan, sekian hari. Ini beribadah. Kalau kita beribadah pada pas Allah tetapkan malam itu Lailatul Qadar. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita dipertemukan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, jaga kesehatan, bertemu dengan bulan Ramadan. Lah Rasulullah di bulan Ramadan, kan kita sosialkan juga. Kan kita abaikan. Yang yakin kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh kita akan pulang. Seluruh kita akan pindah.
Itu makanya kita beribadah diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan bekal. Bukankah setiap perpindahan membutuhkan bekal? Pindah tempat domisili, tempat tinggal, pindah tugas, apapun namanya kalau kita pindah, pasti membutuhkan bekal. Pasti itu. Nah, Allah nggak banyak dalam Al-Quran menyampaikan di seru yang yakin orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan hendaklah setiap orang beriman itu, setiap diri kamu itu merenung, memikirkan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esokmu. Ingat ayat-ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah. Tidak untuk main-main ngopek itu saja, untuk beribadah. Ibadah dalam artian secara umum. Ibadah ada dua secara kadang-kadang, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak ada tuntunan syariatnya dan bisa diogoh. Salat subuh 2 rakaat, zuhur ompek, asar ompek, maghrib 3, isya ompek, bisa diogoh semua. Itu mahdhah. Ibadah puasa di bulan Ramadan, ada syarat rukunnya. Zakat apabila orang sampai senisab, sampai awalnya. Naik haji ke Mekah bagi yang lah mampu. Nah, itu ibadah mahdhah. Bisa dong. Ada ketentuan. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah selain itu. Yang dikatakan ibadah itu sesuatu perbuatan yang baik, bermanfaat, memberikan faedah kepada diri dan orang banyak, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu ibadah ghairu mahdhah. Jadi untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita bercocok tanam, dunia tempat kita beramal, tempat kita berbuat. Akhirat nanti tempat kita memetik hasil, menerima oleh. Nah, itu. Dan bersuah kita di bulan Ramadan, mari kita optimalkan jatah umur yang masih Allah sisakan kawat yang tambara lain awet awak. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Mungkin kini kita sama-sama isya, sama tarawih, besok malam belum tentu. Saya yakin ibu tuh. Saya ada contohnya dakwah. Ada kan? Ada petang beberapa minggu hari Jumat yang lewat, saudara kami di Tegal, adik ada kami namun itu pun itu Allah yang akan menjemput. Kapai berangkat, dah siap. Kapai berangkat lek nah, domak nak lomak saya rasa badan. Tak lomak rasa badan tu. Nah, kemudian baik preso. Kira tensi tinggi, tinggal di Latina. Tak sampai subuh dong. Hari komik tu, hari komik baik sakit. Nah, hari Jumatnya tak ada oleh subuhnya. Subuh masih berjamaah, subuh masih solat. Subuh Kamis, tapi subuh Jumatnya tak ada oleh. Nah, begitulah. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling jauh adalah waktu yang berlalu. Menggoreng cako itu tidak bisa dikojamin. Kamu pun kalau itu cari, menggoreng cako itu tidak kenapa dakwah. Kematian sangat dekat. Maka dengan itu, kalau iyo yakin kita pindah, mari kita siapkan amal, kita siapkan bekal. Karena kampung yang abadi bagi kita adalah akhirat. Kita yakin, ba'ade al-wujud kita bersiap lagi. Nah, mari kita persiapkan amal di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Allah masih lagi kita kesehatan, kekuatan, kenyamanan. Mari kita manfaatkan. Kalau anda sanggup, awak nanti baru toko nak sampai masjid. Dah ada leh, payah awak. Itu pertama ibu bapak. Kini lah sampai balik puasa 5 boleh malam kini. Biasanya seluruh kaum muslimin mulai pertengahan Ramadan akan memperingati nuzulul Quran. Nuzul Quran. Jika masjid itu lah ya, Pak. Peringatan nuzul Quran. Lah ada tradisi itu. Jadi, apakah diadakan secara musabaqah? MTQ ya. Nah, MTQ atau diundang Ustaz Buya bagikan pengajian. Wirid pengajian dalam rangka nuzul Quran. Nah, itu biasa. Nuzul Quran, kenapa diperingati? Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi awak. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam turun dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam hidup. Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis pada umatnya, termasuk pada kita baca dalam kitab hadis. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan 2 urusan denganmu. 2 perkara, 2 pusaka. Apabila kamu berpegang teguh, berpegang kuat kepada keduanya, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kalau selalu berpegang teguh. Kitab Allah. Itu kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Wa sunnatur rasulih. Dan sunnah dari rasulnya, yaitu al-hadis, yang berupa catatan-catatan yang bisa kita baca. 2 itu Rasulullah tinggalkan kepada kita. Untuk kita jadikan pedoman, pegangan hidup menuju jalan yang lurus. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi
hudan lil muttaqin. Jadi fungsi Al-Quran itu Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril sebagai hudan. Jadi fungsi Al-Quran ini kalau Allah turunkan untuk awak sebagai hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Sama halnya ibu bapak kita beli kendaraan. Kendaraan Honda atau Auto. Motor lah. Kita beli kendaraan pasti di situ diiringi dengan buku-buku petunjuk. Itu ya. Boli Honda awak dulu atau boli Auto dagingnya buku petunjuk sekali bara ganti oli, sekali bara ganti ikut dan sebagainya. Ada petunjuk-petunjuk maiduan, petunjuk ikut dan sebagainya. Siapa yang bagi itu? Yang membuat kendaraan itu. Jepang membuat kendaraan nggak mungkin orang Indonesia bagi petunjuk dulu. Jepang dulu. Kini Allah menciptakan awak. Allah menciptakan sebaik-baik kejadian terhadap diri awak. Dan sebaik-baik kejadian itu pelihara kata Rasul kata Allah. Pelihara. Sebaik-baiknya pula sehingga dengan akhir kehidupan itu akan baik pula. Jangan Allah petunjuk. Aku berpetunjuk Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Kita baca. Jadi memperingati nuzul Quran bukan hanya sekedar seremonial. Kita baca Al-Quran. Inilah sampai boleh hari kita puasa. Lelah barajus kita tadaruskan Al-Quran. Kau pribadi. Mungkin di masjid kita kau ada kelompok tadarus. Lihat ya Bu. Alhamdulillah. Kelompok-kelompok tadarus di masjid dah mulai banyak hilang. Banyak hilang. Jika boleh bertahan, alhamdulillah. Selesai tarawih juga masih tadarus. Biasanya naik tomat dalam sebulan itu. Alhamdulillah. Nah, itu kalau oleh rutin gitu. Termasuk pada diri awak pribadi. Lah barajus gitu baca Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Rasulullah dalam hadisnya, satu huruf saja dibaca Al-Quran dinilai oleh Allah 10 kali kebajikan. Alif, lam, mim itu contohkan dalam hadis. Alif satu huruf 10 kebaikan. Lam satu huruf 10 kebaikan. Dan mim satu huruf 10 kebaikan. 3 huruf itu 30 kebaikan. Begitu Allah memberikan nilai pahala kasih sayangnya kepada umatnya Rasulullah. Masih banyak di antara kita yang tidak pandai membaca Al-Quran. Masih banyak. Itu para catin-catin di ekonomi kami kumpulkan banyak yang pandai baca Al-Quran. Kadang-kadang anak kita sampai SD yang pandai baca Al-Quran. Teman SD ada nih. Ada kodok kami tanya itu. Anda bila terakhir baca Al-Quran, waktu kelas 6 dulu nyampak Al-Quran tamat dulu. Sudah ada lagi, tak. Itu banyak awak lagi. Tolak saya. Selesai ditolak saya tu. Itu tak pandai dia baca. Lain pandai lah kalian kompetkom bunyi. Pada Al-Quran, Alhamdulillah. Petunjuk, hudan. Hudan lil muttaqin. Sebelum hudan itu, la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Apapun ada dalam Al-Quran. Diatur hidup kita dalam Al-Quran. Hidup sendiri, hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Al-Quran. Diatur. Dan hadis juga diatur apapun bentuk kehidupan kita. Mulai dari masuk WC diatur oleh Rasulullah. Doa itu. Nah, keluar WC sebelum lolo, jago lolo, kita nikah, kita suami istri, lahir anak, cukup dah ada yang dah diatur. Buang air ketek awak diatur. Kemana doknya, baca caranya. Itu agama yang sempurna. Kenapa banyak penyakit? Kenapa banyak begini begitu? Tidak tenteram, tidak damai dalam hidup khusus bagi kita, karena kita banyak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, itu kalau kendaraan tidak kita ikuti petunjuk-petunjuk yang membuat lain, ada dosa kesalahan. Ada dosa masalah. Lepas itu servis, tidak jadi servis, ada kesalahan. Jadi pakai taruh, pindah ada servisnya. Itu pula. Awak hidup taruh, berdosa cari, tidak ada istighfarnya. Hanya salah. Nah, jadi servisnya bagi kita ibu bapak istighfar, ibadah, kembali kepada Allah melalui ibadah, banyak istighfar, banyak sholawat. Nah, itu servis awak. Perbaharui iman. Iman awak itu bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus, al-imanul insan yazidu wa yanqus, fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Iman manusia itu bertambah dan berkurang, maka perbaharuilah iman kamu itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berzikir itu maksudnya. Zikir, istighfar. Nah, itu servis awak. Lah sekian hari kita puasa, lah sekian hari kita lahir Ramadan, salat tarawih. Ujian akan tetap selalu baru. Apalagi ikut kating, separuh kating. Banyak ujian lain. Lebih bagi ibu kan tidak. Kue rayonyo, eten, iko dan sebagainya. Longam saja tidak. Nah, ini mungkin lah nyeronyeng, hujan-hujan seketik dan sebagainya masih banyak yang nak poin. Kalau rancak hari kan kita ini kan sebanyak yang minggu pertama kan. Dan sebanyak hari pertama Ramadan kan. Kita ayo lah kurang kan? Ya kamu aja lah itu tuh. Itu biasa kita tahu model itu.
Iman gitu itu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu wa hum la yuftanun. Ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah kami biarkan manusia itu mengira mereka itu kami biarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, kami lah puasa, kami lah tarawih, kami lah beriman ya Allah. Wa hum la yuftanun, sebelum mereka itu kan diuji lebih dahulu, kata Allah. Diuji oleh Allah. Mungkin ujian apa? Cukup apa enggak? Dulu minta-minta pasuwo nampu aja bulan Ramadan, pasuwo nampu aja bulan Ramadan dia Allah. Kalau pasuwo bulan Ramadan ada Allah maafkan. Nah, itulah ujian. Jadi permintaan awal itu tidak sungguh-sungguh dan tidak ikhlas. Orang yang minta sungguh-sungguh dan ikhlas, ia optimalkan waktunya itu sesuai dengan keinginannya sebelum bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan. Itu Al-Quran. Al-Quran hudan linas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin. Manusia itu manusia yang hendak bertakwa. Kalau tidak ingin dia bertakwa, tidak akan dijadikan petunjuk Allah. Kelebihan saja itu. Dan dipersiapkan diri untuk hari esok. Berpulang dari kita ke rahmatullah yang diawali dengan sakaratul maut ibu-ibu bapak itu lah di alam lain awal itu. Yang pembunuh di situ amal soleh. Mulai sakaratul maut, amal soleh nih. Harta yang banyak dah doain nampak situ lah. Apalagi lah masuk ke kubur. Lalu bisa roh dari dasar masuk ke kubur. Yang poin ke kubur itu 3. Keluarga, harta benda, amal soleh. 2 itu pulang, harta benda dan keluarga. Keluarga yang dicintai, bah anak sayang tahu anak kali ini lewat situ lah. Dah ke soto keno, lolo di kubur jawaan. Kok iyo udah nak beli orang. Tak boleh. Bah anak ke kuwait dia disiko dapat dia gamak dia, ganak dia dan sebagainya, dia suami dia. Tak bisa, diri itu orang kata. Nah, bah kami saya hidup sama mati, dah boleh. Tinggallah. Nah, kata benda, bahara banyaknya kita mencari kini kau berkurek siang malam petang pagi hujan panik. Yo banyak dapat jawab. Mulai sakaratul maut, oranglah mulai ambil korek. Lah habis bisa roh jasad-jasad, ambil cincin, ambil bolang, ambil dukur, ambil sumbang, ada tak? Apa-apa itu kalau spring bed boleh untuk lolok sonang, nah lama mati awak dah di spring bed dalam kamar ini lolok doang. Tak mah, cari kasut lama kan. Kasut jihad doang. Cari adik nyuci. Ada orang galak bilang, situ ada lolok ni. Tu tukar baju, nak baju rancak ni. Kelamat lu jawab dah. Oi jauh pada berkuburan. Jauh bulan. Untuk Pajero, untuk Ketunen, hanya Alfar dan sebagainya itu tidak boleh. Tidak boleh baik, yang lain datang boleh. Tapi yang tinggal amal soleh. Amal soleh, amal ibadah, itulah yang kabar bawah. Jadi pokok banyak tingkatkan kualitasnya ibu-ibu bapak jamaah. Manfaatkan bulan Ramadan itu. Itu Al-Quran. Kita bacalah Al-Quran. Tamatkan satu hari itu 1 juz. 1 bulan itu 30 juz. Keraskan. Maksimalkan. Paso diri itu. Kalau tak dipaso tak bisa. Apapun gitu juga kalau tak dipaso, tak. Paso diri itu. 1 juz 1 hari. Bangsa atau pemimpin kita, menteri agama ini, apalagi kami pegawai negeri Kemenak itu, hari Ahad besok itu di seluruh kabupaten awak, kabupaten 50 kota harus khatam 600. Itu program yang dipaksakan. Ya, jangan dipaksa. 600 orang yang khatam. 1 hari itu. Itulah ditunjuk. Cakup dan dibentuk untuk kelompok. Lalu dibentuk kelompok. Kami kalau ada sampai kelompok. Satu kelompok itu harus menamatkan Al-Quran dalam 1 hari Ahad besok. 1 kelompok. 10. Nah, itu 1 hari itu. 10 orang satu kelompok. 1 majelis. Berarti gaji yang kami per sebulan 300 orang sehari itu. Itu terhadap memperingati nuzul Al-Quran. Diperintahkan oleh Menteri Agama, pegawai Kemenak untuk ngaji minimal 3 juz sehari itu. Dan selanjutnya tetap 1 hari 1 juz. One day 1 juz. Itu program. Itu kita memperingati nuzulkan kepada Al-Quran ibu bapak. Petunjuk bagi kita untuk jalan yang lurus, menciptakan pribadi yang takwa. Dan mengenai hadis, begitu perlu. Hadis untuk meluruskan kita, menyampaikan kita kepada surganya Allah dan memberi peringatan kawan. Hadis Rasul. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Apa kata? Artinya saja mau sampaikan. Tidaklah beranjak 2 kaki seseorang hamba pada hari kiamat sebelum ia menyelesaikan 4 hal. Pada hari kiamat, pada hari masyar, ibu bapak, tidak beranjak 2 kaki sebelum kita selesaikan ompek hal. Dan ompek itu, yang pertama kata Rasulullah adalah umur. Umurnya untuk apa dia habiskan? Umur yang dia ada Allah. Sama ada dia, untuk main-main saja atau untuk saja. Kita tinggalkan nanti. Yang kedua kata Rasulullah adalah jasadnya. Wah, tubuh gagah wah. Tubuh awak yang rancak wah. Yang ganteng dan cantik. Untuk apakah dia gunakan? Kemana dia gunakan? Dia untuk ibadah atau untuk hanya menggaya-gaya saja?
hanya untuk selfie saja. Kemudian sebarkan melalui media massa. Boleh, kamu, kami. Rancak kan? Nah, itu. Yang ketiga kata Rasulullah, ilmunya apakah dia telah amalkan atau tidak? Ilmu kebaikan, ilmu yang diberikan oleh guru-guru awal. Kok tiap malam guru bagi ilmu ibadah, ilmu akidah dan sebagainya. Sudahkah diamalkan atau belum? Dan yang keempat, harta yang kita peroleh berdasarkan dari nikmat Allah, rezeki, karunia Allah, dari mana pek dan kama perlu dibalanjuan. Nah, kalau harta dua, dari dan kama. Dari mana pek, kama dibalanjuan. Dan masih ada juga, banyak juga yang bingung di antara kaum muslimin kau ibu bapak, bingungnya mencari lain dengan cara yang halal. Bakarojo dari pagi sampai sore. Dapat PT sore ikut malam bayar berjudi. Itu bingung. Bayar berjudi, bayar cara judi kan tak tontonan gini lah. Lalu ikut saja besar. Jadi oleh lah banyak itu tuh. Lah banyak pula yang bunuh diri. Banyak pula yang mencakap lagi bini. Yang mencorek lagi bini. Dan judi. Itu haram. Haram akan diberi musibah oleh Allah. Beri azab oleh Allah. Jadi orang itu ibu bapak pada hari kiamat itu hadis menyampaikan kayak gitu. Hadis Rasulullah. Perkataan, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul, diamnya Rasul itu hadis. Jadi petunjuk pedoman bagi kita kepada menuju keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih Allah sisakan termasuk kesehatan selalu hendaknya istiqomah mendirikan perintah, sabar mendirikan perintah dan sabar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, lebih-lebih kita benar-benar ikhlas menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperoleh maghfirah Allah, keampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, berbanyak maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan panjang lebar ceramahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kau, dan mudah-mudahan kita memperoleh predikat takwa di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja acara kita.